ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم: من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطر. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kepada guru-guru kita al-mukarram wal muhtaram, terutama sebagai penasihat ayahanda mukhlis, juga guru kita Pendal Mukarram Ustaz Rudi Harnanto, Mukarram Ustaz Sugiono, juga sepuh ini sepuh kita yaitu Bapak Rahmat, umumnya kepada segenap jamaah yang tidak dapat disebut satu persatu, senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Tiada kata dan ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan nikmat diberikan putra dan putri yang salehah, bil khusus nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rizki yang berlimpah, yaitu rizki yang halal, yang kasir, dan yang thayyib, tentunya yang baik. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabiuna, Nabi besar kita Muhammad, yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang tidak zulumati ilan nur. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada makhluk Allah yang namanya manusia, yang diberikan kekuatan iman hingga kita sampai malam hari ini, di mana saudara-saudara kita yang lain masih di luar sana, masih di jalanan atau masih kerja, tapi kita sungguh sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang dimuliakan, yaitu insyaallah di majlis Raudhah fi Riyadhil Jannah, yaitu majlis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka rububiyah ibadah kita, rutinitas kita setiap malam Jumat kita selalu taklim dan zikir. Insyaallah kita bagian daripada manusia-manusia umat Muhammad yang paling beruntung, di mana ketika kita duduk di majlis taklim itu adalah sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tergolong kita orang-orang yang menghidupkan majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa keterbatasan kita
Manusia tidak akan selamanya kita hidup di dunia. Maka manakala kita iman kepada Allah, tidaklah kita akan menyia-nyiakan waktu kita selama kita hidup. Selain Allah memberikan batasan siang untuk usaha, malam untuk istirahat, dan ibadah kepada Allah guna untuk apa? Membimbing perjalanan kita di siang hari. Ini nilai ibadah kita, insya Allah dapat membimbing perjalanan ibadah kita di siang hari dalam rangka untuk ma'isyah, mencari untuk kehidupan kita. Malamnya kita berdoa kepada Allah, minta dikuatkan iman, disehatkan jasmani, dipanjangkan umur. Tentunya mohon kepada Allah dilancarkan rezeki yang halal, yang banyak, yang thayyib. Tentu batasan kita adalah harus banyak. Untuk apa? Selalu mengingat nikmat Allah dan selalu mengingat bahwa kita bakal mati. Masya Allah. Dengan mengingat mati, sum'ah kita, sombong kita, insya Allah akan berlalu. Ghibah kita, fitnah kita, insya Allah akan berlalu. Bahkan ketika kita menuntut ilmu, itu agar apa? Agar ilmunya manfaat, kita mukhatab. Mukhatab itu di hadapan guru, yang menghadap ke guru, jangan mantatin guru. Kalau mantatin guru berarti itu dapat bentuk setan. Manfaat apa? Orang ngaji kalau mungkur dari guru itu namanya kayak gajah mungkur. Gajah mungkur yang ujung-ujungnya apa? Yang diambil sama orang keuntungannya doang, itu diambil gadingnya doang yang diambil. Jadi manfaatnya nggak ada tuh gajah tuh, diambil gadingnya doang. Maka kita kalau ngaji itu mukhatab. Mukhatab itu berhadapan, pandang wajah guru, tapi dengan cara mahabbah, dengan apa? Dengan ilmunya. Wa nadruka ila wajhil alim, ya. Memandangnya wajah orang alim itu sangat berpahala, terutama mengamalkan ilmu yang akan diamalkan. Maka kita banyak-banyak mengingat tentang kematian. Karena siapa yang banyak mengingat tentang kematian, kata Rasul, itu adalah umatku yang paling cerdas. Umat Allah yang paling cerdas, makhluk Allah yang paling cerdas. Karena barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia menjadi lemah, dia menjadi merasa dhaif. Tidak ada yang paling hebat kecuali Allah. Tidak ada yang paling mulia kecuali Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbuat baiklah kita kepada siapapun. Jangan pernah kita melakukan kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, bersegeralah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beristighfar, minta maaf sama orang yang punya salah, yang kita bikin salah. Jangan kita membangkitkan orang lain berbuat salah kepada kita. Maka ada beberapa banyak peringatan tentang bagaimana kita manakala kita mendengar saudara kita, keluarga kita meninggal dunia. Ada adab dan ada doa, ada ucapan yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, agar manakala kita mendengar orang yang meninggal dunia itu jangan kaget dulu. Ini maka kadang si Anu meninggal, kenapa meninggalnya? Ya, kalau ada orang bilang si Fulan meninggal, langsung aja kita jawab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nanya dulu kenapa meninggalnya, sakit dulu apa gimana, apa dia makan nggak makan seminggu, apa dia mabuk-mabukan, ditanya jangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Maka di sini Pak insyaallah akan dijelaskan oleh al-muallif kitab al-Adhkar tentang bagaimana kita mengucapkan manakala kita mendengar ada orang yang menyampaikan saudara-saudara kita meninggal dunia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Ngaji kalau mau khotbah itu memandang, mendengarkan itu pahalanya gede. Ya.
Ya, walaupun terbersih di hatinya gede sama gurunya nggak dicatat tuh sama malaikat, karena dia lagi ngaji. Kalau demen, gua dicatat itu. Maksudnya demen ilmunya gitu. Iya, demen ilmunya. Kalau demen ilmunya pasti diamalkan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu man balaghahu mautu sahibi. Ini bab menerangkan tentang sesuatu yang diucapkan seseorang apabila menyampaikan kematian saudaranya. Kita dengar dah ada orang, ya apa tuh, di pengeras suara, taruhlah di Masjid At-Taqwa atau Masjid Baitul Ghani, itu ada kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berkurang ke rahmatullah bulan bin bulan. Iya. Itu disiarkan, kita langsung tuh ingat kemati kita dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sering terdengar kalau ada kabar meninggal orang, pada bukannya innalillahi malah, lah kan tadi baru duduk sama gua, belum tadi juga ketemu di pasar sono nanya daib. Itu umur tuh ya, baru dia sadar innalillahi kata ya gitu. Padahal innalillahi itu namanya istirja, namanya itu namanya istirja. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu man balaghahu mautu sahibihi. Jadi ini bab menerangkan sesuatu ucapan ya, seseorang manakala ia mendengar tentang kematian saudaranya. Jadi kalau kita dengar saudara kita, andai tolan kita meninggal, ya, biasanya terkejut, kaget. Ya, karena apa? Karena kadang meninggalnya itu dadakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwaina fi kitab Ibn Sunni an Abi Abbas radhiyallahu anhuma. Telah kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mautu faza'u. Jadi mati itu mengagetkan, mati itu mengejutkan. Wa idza balagha ahadakum wafatu akhi, maka apabila salah seorang di antara kamu mendengar berita tentang kematian saudara kamu, saudara kita, saudaraku, kalau kita mendengar kematian, disampaikan di berita tuh telah berpulang ke rahmatullah anu bin anu, falyaqul, kata Rasul, maka ucapkanlah istirja. Istirja itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah, diciptakan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kembali juga kepada Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah, dikembalikan. Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin. Doain tuh si mayit.
Doa ya Allah, catatkanlah si mayit itu di sisimu fil muhsinin, dalam golongan atau kelompok orang-orang yang muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi kalau kita mendengar orang meninggal, bacanya kita sambut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doakan, Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, catatkanlah si mayit itu, almarhum almarhumah, di sisimu fil muhsinin, dalam golongan orang-orang yang muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Waj'al kitabahu fi 'illiyyin, dan jadikanlah catatan-catatannya si mayit itu ya Allah fi 'illiyyin, di dalam atau di atas 'illiyyin. 'Illiyyin itu adalah tempat yang tertinggi, tempat yang paling mulia, tempatnya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang muhsinin, manakala ia masih hidup di dalam dunia. Itu namanya apa? 'Illiyyin. 'Illiyyin itu tempat yang tertinggi. Ala ya'lu uluwan. Itu 'Illiyyin, tempat tertinggi. Tertinggi di atas langit yang ketujuh, tempatnya orang-orang yang manakala hidup di dunianya tidak mendustakan Allah. Perintah Allah ia jalankan, larangan Allah ia tinggalkan. Manakala ia hidup di dunia, ia paham bahwa Allah menciptakan dirinya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Beda lagi dengan kelompok-kelompok si jin. Apa itu si jin? Si jin itu tempatnya orang-orang yang manakala hidup di dunianya ia mendustakan Allah. Perintah Allah tidak ia laksanakan, larangan Allah ia jalankan. Maka ketika ia dicabut ruhnya oleh Allah melalui malaikat Israel, diangkat ruhnya ke atas, diangkat sampai atas, minta buka pintu, ditutup sama Allah. Malaikat nggak ada daya, nggak ada upaya. Nggak sanggup malaikat masuk ke dalam 'Illiyyin. Kenapa? Karena ini yang meninggal adalah kelompok-kelompok orang yang si jin, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang mendustakan agama Allah. Maka wama adra kama si jin. Apakah si jin itu? Si jin itu adalah tempatnya orang yang mendustakan agama. Orang yang manakala di dunianya alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang yang mendustakan agamanya. Suruh sholat dia enggak sholat, suruh ngaji dia enggak ngaji, suruh jangan ngomongin orang lebih banyak malah. Jangan fitnah orang, lebih nomor satu. Jangan banyak ngobrol, ngabisin waktu, nomor satu begadang. Ketika ia mati, ia masuk dalam golongan si jin. Si jin itu tempat di bawah bumi yang ketujuh, yang ketika ruhnya diangkat ke atas oleh malaikat Israel, ketika sampai atas enggak dibuka pintunya sama Allah, akhirnya dilempar lagi si jin, ruh yang si jin itu ke bawah dasar bumi yang
ketujuh berpuluh-puluh tahun, ratus tahun, sampai kiamat dia tunggu, baru dia bisa kembali ke atas untuk bersama-sama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sijin. Kalau mau ngaji ada aja alasannya, inilah itulah, udah malas ada tamu lah, Masya Allah. Padahal Masya Allah, Iliyin, kalau kita ini duduk di majelis taklim, mati kita di sini atau mati setelah kita pulang ngaji, Iliyin, ruh kita ditancapkan oleh Allah di langit ketujuh. Ruhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya seperti itu kalau ada saudara kita meninggal. Ya. Kalau meninggal, berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma aktubhu 'indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'illiyyin. Kita doa sama Allah. Kita doain. Karena kita mendoakan saudara kita, dan doa kita itu akan menyertai orang yang kita doakan. Jadi nggak untung buat yang didoakan saja, yang mendoakan. Kalau orang itu golongan iliyin, maka kita akan masuk ke dalam golongan iliyin. Terus bagaimana kalau yang didoakan itu orang golongan sijin? Insya Allah yang golongan sijin itu akan tertanam di sijin. Doa kita tetap diterima oleh Allah dan mendapat doa pahala daripada doa. Tidak menutup kemungkinan orang yang di dalam sijin itu juga karena doa kita, ia tidak lama akan diangkat juga ke illiyin. Maka kita setiap malam Jumat itu Yasin, ya. Baca Yasin berjamaah. Bukan setiap malam Jumat, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun roh orang tua kita datang. Setiap hari habis sholat maghrib itu orang tua kita datang ke rumah-rumah kita. Orang tua kita datang manakala kita di mana ibadah. Maka kebiasaan orang Islam baca Yasinnya seminggu sekali, atau minimal baca Yasinnya ketika kita bertakziah, bertahlil ketika ada saudara kita meninggal dunia. Padahal Masya Allah orang tua kita setiap hari nunggu doa dari anaknya. Minimal baca surat Fatihah. Satu kali kita baca surat Fatihah kepada kedua ibu bapak kita, ibu bapak kita membalas dengan 7 kali Fatihah. Untung nggak? Untung. Walaupun kita sudah sama-sama tua, kita hidup sama orang tua kita sama-sama tua. Tiba-tiba orang tua kita meninggal, dikubur. Mudah-mudahan tergolong orang yang iliyin. Doain terus. 1 kali Fatihah itu 7 kali ruh membalas kita Fatihah. Doain tetangga-tetangga kita, nggak perlu diminta sama orang-orangnya, sama keluarganya, doain. Yang penting kita tahu namanya, kita sebut aja namanya Fulan bin Fatihah. Nih, setiap malam Jumat kita Yasin, kita doain itu semua yang kita ingat, tetangga-tetangga kita. Kumnya adalah kaum muslimin dan muslimah. Wa khluqhu fi ahlihi fil ghabirin. Ya Allah, gantikanlah ya, dalam keluarga itu digantikan dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang mukmin ya Allah, orang-orang yang baik. Minta kita gantiin tuh. Seumpama kita punya keluarga kehilangan, kita doain supaya apa? Masuk keluarga yang lain yang masih hidup menjadi tergolong orang-orang yang muhsinin, yang mu'min, yang muttaqin gitu. Wala tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu ya Allah. Jangan kau hilangkan pahala si mayit, dan jangan kau jadikan fitnah pahala si mayit ba'dahu, setelah matinya si mayit. Ini kadang banyak fitnah.
Tuh, mati kita diomongin mulu. Siapa yang meninggal? Itu si Jirin. Oh, si Jirin mah babanya dulu tuh tukang rampok. Diomongin itu. Nah, jangan kita malah kudu doain supaya apa? Yang seharusnya saudara kita masuk ke golongan si jin bisa masuk ke dalam golongan illiyin. Jangan malas-malas kita berdoa untuk diri kita, berdoa untuk orang lain. Makanya Abi ngundang tiap malam Jumat itu minta doa karena Abi sedang menghadapi masalah. Minta ikhlasnya, minta ridhonya. Siapa tahu dengan doa yang 10 orang, 15 orang, 20 orang mustajab dari Allah. Tidak menutup kemungkinan sesuatu yang rumit akan menjadi mudah. Maka doa Allahumma yassir lana min umurid dunya wal akhirah. Ya Allah, lancarkanlah, yassir lana masalah Abi. Itu sebutin nama Abi. Min umurid dunia, daripada urusan dunia wal akhirah. Oh, baik. Allahumma inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku dalam keadaan terkalahkan, terzalimi, terpuruk. Fantasir, maka tolonglah aku ya Allah. Tolong tuh, doain tuh. Buat diri, buat orang lain. Biar apa? Biar orang itu bisa terselamatkan dengan doa kita. Babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu atuwin Islam. Ini bab menerangkan tentang ucapan atau doa apabila mendengar orang menyampaikan kematian aduwil Islam terhadap musuh Islam. Musuh Islam ini banyak. Jadi musuh Islam itu diantaranya kaum kufar yang menggerogoti kemaslahatan perjalanan rububiyah ibadah umat Islam. Mati dia. Lalu sekarang bolehlah dikatakan itu sedang Palestina dengan apa tuh? Israel. Kita doain matinya. Tapi cara mendoakan orang kafir itu, ya, musuh-musuh Islam itu beda dengan mendoakan orang saudara kita Islam yang meninggal dunia. Karena musuh Islam itu begini, kita bergaul dengan orang Nasrani. Bergaul dia baik, tapi ketika kita adakan apa program rububiyah ibadah kita, dia mencela, menghina, menghindar. Bahkan dia kadang membenci dengan ibadah kita. Itu musuh Islam, walaupun adanya di kampung kita. Kalau memang dia menyadari bahwa sifat toleransi itu ada, maka di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Harus bisa mampu membedakan mana toleransi dan mana yang tidak toleran. Ya, kalau kita lain daripada agama Islam, jangan mengotori yang mayoritas yang kita tinggali adalah orang Islam. Dia harus manut, karena memang orang-orang kufar itu kalau kata dia kita orang Islam, dia ngaku Islam. Kalau kata kita orang beriman, dia ngaku iman. Gitu. Jadi kayak apa tuh? Kayak bunglon. Maka manakala kita mendengar orang meninggal, tentunya musuh Islam yang tidak mendukung kegiatan rububiyah agama Islam, itu jangan ngucapin kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kematian dia akan mengangkat derajat Islam kita. Karena Islam adalah agama tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada agama yang paling tinggi kecuali agama Islam. Maka inna dina indallahil Islam. Agama yang paling dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar kita Muhammad adalah
Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah. Aku bertemu dengan Rasulullah. Fakultu, maka aku mengucapkan, ya Rasulullah, berbicara maksudnya lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahl. Sungguh Allah telah membinasakan, mematikan Abu Jahal. Siapa itu yang lapor? Tentunya sahabat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud, teman sahabat setianya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengurusi Nabi dari makannya, dari tidurnya, dari ibadahnya, mandinya. Itu siapa yang ngurusin? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kecil, lencir, kurus, betisnya kecil. Tapi Abdullah bin Mas'ud mah nggak pernah bau. Dia mah selalu memakai harum-haruman wangi terus. Sahabat paling erat, paling dekat dengan Nabi besar kita Muhammad. Maka ketika itu Abdullah bin Mas'ud melaporkan bahwasanya, ya Rasulullah, sungguh Allah telah membinasakan, tewas itu Abu Jahal. Seketika itu Rasulullah mendengar, kenapa sih bahasanya tewas? Mati, karena Abu Jahal mati di dalam peperangan. Abu Jahal mati. Abu Jahal adalah musuh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benci terhadap diri Nabi Muhammad dan benci tentang apa yang disembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia bukan orang. Abu Jahal mati dia dalam peperangan. Abdullah bin Mas'ud lapor kepada Nabi, ya Rasul, sungguh bahwa Allah telah membinasakan Abu Jahal. Mati Abu Jahal dalam peperangan. Lalu Rasul menjawab, faqala alhamdulillahilladzi nasara abdahu wa a'azza dinahu. Jadi bukan istirja yang kita sebutkan. Maka kalau ada orang di luar Islam, dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah, merusak tatanan negara, merusak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau dulu zaman Nabi diserang, dibantai karena agamanya. Bahkan dirinya akan dibunuh oleh Abu Jahal melalui bala tentaranya. Nah, kalau ada orang di kampung-kampung kita, dia nggak mendukung agama, bahkan membuat kekacauan, tidak pernah mau menghargai rububiyah ibadah umat Islam, ketika ia mati, jangan ucapin istirja, jangan ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi ucapin alhamdulillahilladzi nasara abdahu wa a'azza dinahu. Apa sih kata Rasul? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah menolong hambanya. Siapa hambanya? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertolong oleh Allah dengan kejahatan Abu Jahal, dengan kekejaman Abu Jahal, hingga Allah matikan dalam peperangan. Kata Rasul, alhamdulillahilladzi nasara abdahu wa a'azza dinahu.
Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menolong hambanya, Rasul beserta para pengikutnya, termasuk Allah menolong agama tertinggi, yaitu agama yang dimuliakan oleh Allah, agama Islam. Hingga musuh-musuh Allah dengan izin Allah terbunuh dalam peperangan, yaitu Abu Jahal. Maka jangan macam-macam kalau pengikut Abu Jahal, matinya dalam keadaan mabok, matinya dalam keadaan judi, matinya dalam keadaan mungkarat. Jangan bilang istirja, tapi bilang alhamdulillahilladzi nasara abdahu wa a'azzahu bi wa a'azzadi. Nah, apalin tuh? Ya. Apalin. Bagaimana sih kalau kita punya teman, ya, orang Nasrani, ketika ia mati, terus kita takziah, boleh nggak? Silahkan. Sebagai batas manusia menghargai, menghormati, toleran, persahabatan, itu namanya lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hukum, ini ilmu yang patut kita jalani, kita pegang kalau kita memang umat Islam yang iman kepada Allah dan Rasul. Karena ini adalah risalah fatwa daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya, sampai sini dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan bahwa ketika kita mendengar berita kematian, tentunya saudara-saudara kita umat Islam, maka ucapkanlah istirja inna lillahi. Ingat bahwa kematian itu sangat mengejutkan. Artinya kematian itu mendadak. Enggak yang sakit, enggak yang sehat. Orang lagi makan di pinggir jalan sehat, buger, seger buger, pakai dasi, pakai celana, HP mantap, motor gede, lagi makan tiba-tiba truk tanah nyeruduk mati. Itu artinya kematiannya mengejutkan, mengagetkan. Jadi hati-hati dengan diri kita, perbanyak bekal untuk kematian dengan cara kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Terutama kita jangan pernah tinggal sholat, dan jangan pernah kita meninggalkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu enggak anak-anak, enggak pemuda, enggak dewasa, enggak yang tua. Wajib hukumnya. Ketika kita lahir dari buayan kandungan ibu kita sampai kita masuk ke dalam perut bumi, wajib kita untuk melaksanakan sholat dan menuntut ilmu. Karena sholat masih baru sakit gigi doang mah. Karena sholat masih baru asam urat doang mah. Karena sholat masih terbujur di tempat tidur doang mah. Masih wajib sholat. Selama kita masih mengenal saudara-saudara kita, selama daya ingat kita masih mengenal orang-orang yang kita kenal, selama mata kita masih mengenal saudara-saudara kita, kita masih wajib sholat. Masih wajib sholat. Ngaji itu fardu ain. Ya, rububiyahnya ibadahnya mahdoh, bukan ghairu mahdoh. Manakala fardu ain terlihat oleh kedua mata kita, terdengar oleh kedua telinga kita, yang manakala kita mampu untuk melangkah, tapi kita tidak enggan, malas untuk datang ke majelis taklim untuk menuntut ilmu, berarti ia dosa dan wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kiranya cukup sebagai pembelajaran buat kita. Ya. Masa kita yang sehat, yang seger buger, Bang Aat yang pakai tongkat aja masih datang ngaji, yang sehat kagak ngaji. Di sini nih, itu berarti orang bukan kena kentut setan lagi tuh. Ya, kena ludahnya setan jadi mendem tuh dia ngomong ngaji. Ya. Jadi kita kudu apa? Wajib melaksanakan perintah Allah, ninggalin larangan Allah. Bohong kalau manusia nggak punya dosa, pasti semua punya dosa. Minimal meringankan apa yang akan terjadi dosa-dosa kita di esok hari akan datang. Ya. Dari sekarang kita benahi, ya. Dan kita bekali diri kita, jiwa kita, ruh kita, akal kita, lisan kita, kaki kita, seluruh jamaah apa badan kita bekali untuk apa? Menghadapi tentang kematian. Aksiru dzikra hadimil ladzat.
ya'nil maut. Perbanyaklah kata Rasul untuk mengingat yang memutuskan tentang kenikmatan di dunia, ya'nil maut, yaitu kematian. Bisa dibayangin kalau Pak Rahmat ambil kue, pas waktu makan dibisikin sama Israel, Pak Rahmat habis makan kue, ntar saya cabut makannya. Kira-kira gimana tuh Pak Rahmat? Nggak jadi makan. Nggak jadi makan dia. Langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun, biar nggak mati. Itulah, seperti itulah kira-kira kita bekali diri kita dengan apa? Dengan amal ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salahnya, baiknya, kurangnya, atas apa yang dikaji pada malam hari ini, mohon dimaaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم